Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Afrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Jenis koperasi menurut Undang-Undang Koperasi ada 3, yaitu jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Lalu ada jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang ketiga ada jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Oke, yang pertama, jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mengenai jenis-jenis koperasi yang tercantum di dalam Pasal 17 Bagian 6 yang isinya memuat jenis-jenis koperasi berdasarkan lapangan usahanya, yaitu ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Selanjutnya ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatannya untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk. Selanjutnya ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi berdasarkan golongan masyarakat yang mendirikannya, yaitu ada koperasi pegawai negeri, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja. Yang kedua ada koperasi di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu koperasi yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta dengan keluarganya. Lalu ada koperasi wanita, koperasi guru, koperasi kaum veteran, koperasi kaum pensiun, dan sebagainya. Koperasi yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dalam golongannya masing-masing. Selanjutnya, ada jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai jenis-jenis koperasi yang tercantum pada Pasal 15 yang berbunyi, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Selanjutnya ada Pasal 16 yang berbunyi, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Selanjutnya ada Pasal 7 yang berbunyi, ayat 1, koperasi primer didirikan paling sedikit oleh 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Lalu ada ayat kedua, koperasi sekunder didirikan paling sedikit oleh 3 koperasi primer. Selanjutnya, ada jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Ditinjau dari undang-undang ini, ada jenis-jenis koperasi yang tercantum pada Pasal 83 yang berbunyi, jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Pasal 84 yang berbunyi, ayat 1, koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Ayat 2 berbunyi, koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Lalu ayat ketiga berbunyi, koperasi jasa penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Ayat 4, koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip-prinsip koperasi di Indonesia. Untuk prinsip koperasi di Indonesia, kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional, dengan adanya sedikit perbedaan yaitu adanya penjelasan mengenai SHU, atau sisa hasil usaha. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.